Alhamdulillah sahabat jiwa kembali dalam program Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita. Masih dalam bahasan kita tentang cinta sejati membawamu dekat pada ilahi. Nah sesuai janji saya sebelumnya ya, segmen ini saya ingin mempersilahkan sahabat jiwa untuk menyampaikan mungkin kegalauan hatinya nih kepada guru kita Ustadz Azhari. Saya persilahkan kepada sahabat yang pertama untuk bisa memperkenalkan diri dan menyampaikan galau apa sih, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifah. Ustadz, saya ingin bertanya, sebelumnya saya izin bercerita dahulu. Jadi dulu itu saya sempat berpacaran Ustadz, mungkin itu kesalahan terbesar saya dalam hidup ya, berpacaran. Jadi mantan saya itu suka kasar Ustadz, mau depan saya ataupun pas di depan umum. Suka berkata kasar, kotor gitu, sifatnya pun, perlakuannya pun kasar gitu, jadi nggak memandang tempat gitu ya. Dia pun kalau diajak kebaikan gitu ya Ustadz ya, suka kayak apa sih ceramah mulu lu gitu, hidup gue gitu, kayak gitu. Sampai membuat saya tuh trauma banget gitu. Terus dari situ kan beberapa waktu juga dia ngajak untuk menikah gitu. Dan saya berpikir sepertinya tidak bisa Ustadz. Karena perlakuannya pun sama orang tua saya tidak sopan gitu. Dan memutuskan untuk mengakhirinya. Sejak saya mutusin untuk tidak ingin gitu berhubungan dengan cowok manapun gitu Ustadz. Kayak trauma banget. Terus ada yang ngajak saya untuk menikah dari kerabat saya gitu. Dia menyukai saya Ustadz, ingin menikah. Dan saya pun merasa ragu juga Ustadz karena belum kenal, takut juga seperti mantan saya itu. Akhirnya saya lebih kenal dia lagi Ustadz selama beberapa waktu ini, dan menurut saya dia baik dan saya memutuskan untuk menerima lamarannya. Pertanyaan saya, bagaimana sih Ustadz agar saya tuh yakin kalau dia tuh jodoh yang terbaik buat saya, dan bagaimana membuat caranya saya yakin kalau emang beliau pun jodoh yang benar-benar menuntun saya ke jalan Allah dan jadi imam untuk saya nantinya Ustadz. Cukup itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Azhari, ini mohon pencerahannya ya. Kira-kira gimana menentukan calon pasangan kita adalah yang terbaik versi Allah begitu ya. Silakan Ustadz. Ya Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan mbaknya mendapatkan jodoh yang soleh. Amin. Yang bisa ya. membimbing dan sama-sama menjadi orang yang lebih baik insya Allah. Nabi SAW bersabda, orang itu menikah itu karena 4 hal. Karena parasnya satu, yang kedua karena hartanya, yang ketiga karena nasab keturunannya, dan yang terakhir karena agamanya. Dari 4 kriteria ini Nabi cuma menggaransi poin yang terakhir. Kata Nabi, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang memiliki agama, punya rasa memiliki agama. Fadhfar bidzatid din taribat yadak itu dari kata-kata zofaro, kalimat perintahnya itu fazfar, carilah. Zofaro itu kalau dalam bahasa Arab kuku hewan yang mencengkeram tanah. Artinya memang mencari orang yang kayak begitu itu perlu effort, perlu usaha, perlu ikhtiar, sulit mencarinya. Tetapi insya Allah kita akan dikumpulkan bersama orang yang sefrekuensi dengan kita. Jika kita berada di circle yang baik, insya Allah orangnya baik-baik. Artinya memang fazfar bidzatid din, mencarinya, kata-kata itu menjadi diksi Nabi bahwa mencari pasangan yang soleh itu perlu usaha, perlu effort. Yang penting niat kita ingin bertemu dengan imam atau pasangan yang soleh. Yang kedua, Nabi mengatakan fazfar bidzatid din, cari orang yang punya rasa tanggung jawab memiliki agama. Nabi tidak bilang cari yang beragama, tidak. Tapi cari yang merasa memiliki agama. Karena tidak semua orang yang punya agama merasa memiliki agama. Mungkin KTP-nya Islam, tetapi tidak punya rasa memiliki agama dan tidak mengamalkan agamanya. Nah terakhir dari 4 ini, agama, paras, kekayaan, nasab, kata Al-Khawarizmi, kalau disimulasi angkanya 000 cuman agama yang 1. Kalau Anda tidak punya agamanya berarti Anda dapat 0,000,1.
Tapi kalau agamanya dulu yang Anda cari, Anda dapat nilai pasangan Anda yang 1000. Itu kata kuncinya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya itu dia dari Ustadz Azhari. Kalau dari Mas Mario mungkin mau menambahkan terkait keresahan dari sahabat jiwa? Bukan menambahkan sih, cuma mungkin sharing versi kami aja gitu ya. Akhirnya kami paham bahwa jodoh, hidup, rezeki, mati itu udah ditentukan kan sama Allah. Jadi kita pikir kayak kita seperti bisa memilih pasangan, enggak kok. Udah ditulis Mario, emang sama Dita gitu. Nanti kamu sama siapa tuh ya memang udah ditulis. Cuman tadi seperti yang disampaikan sama Ustadz, ikhtiarnya udah maksimal. Kalau sampai akad, barulah dia jodoh kita. Karena ibu saya juga cerita kayak begitu. Ya namanya ibu sayang anak, nggak pengen anaknya salah pilih dan apa segala macam. Jadi dia bilang sama saya bukannya apa ya, mama bukannya ragu sama Dita ya nak. Tapi mama tuh kayak emang iya bener ini doa. Tapi begitu akad dan alhamdulillah berjalan lancar, oh ya Allah terima kasih ini ternyata jodoh anak saya. Di situ saya baru paham bahwasanya setelah kita ikhtiar ya jodoh emang nggak bisa dipilih ya, saya udah ditulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum ini semua ada. Itu aja sih Pak mungkin dari aku. Allah alam shawab. Iya, kalau Mbak Dita mungkin mau menambahkan juga? Ya sedikit aja ya, mungkin tetap doa sama perbaiki hubungan kita sama Allah. Mudah-mudahan Allah akan tunjukkan yang terbaik untuk hidup kita, insya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga Allah tunjukkan yang terbaik ya untuk Mbak Hovifah maupun sahabat jiwa lainnya. Baik, untuk sahabat jiwa lainnya yang ingin curhat lagi, boleh perkenalkan dulu namanya siapa dan sebutkan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Pak Ustadz, setelah menikah jadi dekat dengan Allah dan memperbaiki diri. Tetapi setelah hijrah malah ekonomi rumah tangga diuji. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana caranya menyikapi ini ujian pernikahan atau ujian karena sedang memperbaiki diri Ustadz? Kata Al-Imam Ar-Rifai, kita sering punya anggapan bahwa orang yang sudah mulai ingin soleh tidak boleh ketimpa sial. Itu keliru sekali. Orang yang baru hijrah harusnya mestinya hidupnya enak aja, itu salah besar. Justru kata Imam Ar-Rifai, man aradal maula falyatahayya bil balwa. Orang kalau ingin Tuhan, dia mesti siap-siap menerima ujian. Nabi ditanya, ayun nas asyaddu balaan. Siapa manusia yang paling banyak dapat bala? Nabi bilang al-anbiya thummal amthal fal amthal. Para nabi dan orang-orang soleh setelah mereka. Nah kita beranggapan setelah kita sholat, zakat, ngaji, wirid, zikir, sholawat. Hidup kita gak boleh apes, itu salah. Kenapa kita beranggapan seperti itu? Karena sejak awal kita menganggap amal itu adalah premi. Jadi seolah-olah Tuhan itu pihak asuransi. Nih gue udah sholat, kalau gue kena musibah mana dong, percuma gue sholat. Salah. Justru di situ argo hijrahnya berjalan karena hijrahnya diuji, tidak enak-enak saja. Lalu dengan itu Allah ingin lihat dia istiqomah atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu ya Ibu Juni, semoga bisa menjawab keresahan hatinya. Nah terakhir nih, mungkin saya juga ingin Mbak Dita atau Mas Mario ini memberikan pesan kepada sahabat jiwa di rumah dan di sini juga. Gimana sih kira-kira tipsnya gitu ya untuk mereka yang mungkin ingin membina rumah tangga, bisa membina pernikahan yang bukan hanya sekedar status semata begitu ya. Tapi juga pernikahan yang bisa selalu membawa pasangan tersebut untuk mencari ridho Allah. Mungkin Mas Mario dulu boleh. Waduh, Masya Allah pertanyaannya berat sekali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bukan kita merasa paling tahu ya teman-teman dan ibu-ibu semua sekalian. Kami sharing aja yang kami alami itu kami merasa, kami berkesimpulan bahwa kalau rumah tangga tidak punya frekuensi yang sama itu sulit dijalaninya gitu. Makanya perlu sekali kita untuk memiliki tujuan yang sama gitu. Jadi kalau memang saya kasih analogi ada 2 destinasi, pasti kita ribut di tengah jalan gitu. Mau ke sana, mau ke sana. Makanya samakan dulu tujuannya. Kita mau kemana, kita mau ngapain, kita mau apa. Nah kalau emang kita udah tahu mau kemananya, artinya tinggal kita bisa diskusi. Cara menempuh ke jalan kesananya tuh gimana? Boleh lewat tol, boleh lewat jalan biasa. Kendaraannya apa? Boleh naik motor, boleh naik mobil. Itu secara analogi kira-kira begitu. Sehingga kalau rumah tangga punya visi misi lebih mudah. Apalagi kalau
pribadinya punya visi misi. Seringkali kita melewati itu, akhirnya ya udah deh hidup dijalanin aja gitu. Naudzubillah min zalik. Awalnya memang mungkin terasa ribet, ya kami pun juga begitu ribet. Tapi ke belakangnya jadi insya Allah lebih tenang. Karena apa? Karena nggak ada saya, dia bisa ngelanjutin, nggak ada dia, saya bisa ngelanjutin. Yang itulah kita bilang di awal tadi ya, bahwasanya ya emang rumah tangga itu seringkali pasangan nggak tahu apa yang dialami sama pasangannya gitu. Nah kalau dua-duanya tahu, jadi kita tahu keluhan masing-masing, akhirnya kita bisa saling menutupi, saling menyayangi dan saling menghargai kekurangan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Kalau dari Mbak Dita seperti apa nih? Memang yang namanya rumah tangga itu dan hidup ini sebetulnya nggak akan mulus-mulus aja sih ya. Makanya kita selalu butuh pertolongan Allah. Apapun yang kami hadapi saat ini pula gitu ya, seperti yang tadi Ustadz sudah sampaikan juga gitu, walaupun sudah hijrah lah katakan, atau ada ilmu-ilmu agama yang sudah kami pelajari juga gitu, ternyata tuh masih tetap kurang lah ibaratnya gitu ya, untuk menghadapi ya hari demi hari gitu. Ternyata emang kita selalu harus melibatkan Allah gitu. Kalau kita mau ngelakuin sesuatu tuh kita harus ingat dulu, kira-kira ini Allah suka nggak ya? Kira-kira Allah sukanya aku ngapain ya gitu. Jadi sebelum kita memenangkan ego kita dulu, kita selalu harus berusaha gimana cara kita terkoneksi sama Allah. Nah mungkin itu salah satunya ya memperkuat ibadah-ibadah kita juga sih, dan itu memang gak ada jawaban lain selain dipaksakan. Emang harus dipaksakan karena pada saat kita sudah insya Allah berhasil menolong diri kitanya udah lebih tenang, diri kitanya juga udah lebih tahu apa yang mau kita lakukan, insya Allah ke anak-anak, ke suami, ke teman-teman juga reaksi-reaksi kita pun insya Allah atas bimbingan Allah gitu. Dan tadi ya doa seperti yang Ustadz udah sampaikan itu tuh jangan pernah lepas, jadi kayaknya itu ya yang menjadi penolong utama gitu, karena sisanya memang ikhtiar orang pasti beda-beda. Tapi kalau ada Allah yang nolong kita, yang backup kita, mudah-mudahan kitanya selamat, kitanya juga bisa mengatur emosi kita, mengatur reaksi-reaksi kita gitu kan. Itu insya Allah mudah-mudahan minta petunjuk Allah terus biar selalu dalam kondisi selamat dunia akhirat insya Allah. Itu artinya kita harus selalu melibatkan Allah ya Mbak ya dalam setiap langkah kita ya. Semoga ini yang selalu bisa kita ingat ya sahabat jiwa. Terima kasih Mbak Dita, Mas Mario sudah datang hadir berbagi kisah kepada sahabat semua di sini di program Renungan Jiwa. Dan sahabat jiwa, usai jeda pariwara berikut ini kita akan berdoa dan bermuhasabah bersama dengan Ustadz Azhari Nasution. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, Renungan Jiwa akan kembali usai yang satu ini. Ya Rob, anugerahkanlah halak cinta dalam diri kami. Cinta yang memberi bekas tidak hanya di dunia dan di akhirat juga. Cinta yang membuat kami mencintaimu melebihi apapun termasuk diri kami.